Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gani Stambuk, L13180002, kelas KHTA. Di sini saya akan melakukan praktek pengenalan hutan. Di sini saya akan mengambil materi tentang klasifikasi pohon. Nah, yang saya klasifikasi pohon ini adalah pohon trombosit, yang seperti yang kita lihat sekarang yang di belakang saya ini merupakan pohon trombosit. Nah, adapun taksonomi dari pohon trombosit itu sendiri, yang pertama adalah kingdomnya adalah kingdom Plantae, subkingdomnya adalah Tracheophyta, Tracheobionta, dan superdivisinya adalah Spermatophyta. Nah, divisinya adalah Magnoliophyda, kelasnya adalah Magnoliophyda, subkelasnya adalah Rosidae, ordonya adalah Fabales, familinya Fabaceae, genusnya Albizia, dan spesiesnya itu adalah Atypica zaman. Nah, di sini kita bisa melihat pohon trombosit itu dari kita melihat secara langsung. Pertama mulai dari tingginya. Nah, kebanyakan pada tinggi pohon trombosit itu sendiri itu biasanya mencapai 15 sampai 25 meter dan berdiameter 1 sampai 2 meter. Nah, kebanyakan pohon trombosit itu tinggi bisa mencapai 15 sampai 25 meter dan diameter pada pohon trombosit itu sendiri bisa mencapai 1 sampai 2 meter. Terus yang kedua adalah kita melihat dari pada tajuknya. Tajuk pada pohon trombosit itu sendiri itu dia berbentuk payung. Dia dalam artian tajuknya itu meluas. Jadi dia tajuk pohon pada pohon trombosit itu adalah bentuk pagoda dan berbentuk payung. Gitu. Terus yang kedua adalah dari segi pada batangnya. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah merupakan pohon trombosit. Nah, kita bisa lihat daripada batang-batang itu. Pada batang pohon trombosit itu sendiri dia teksturnya kasar dan dia memiliki garis yang beralur. Garisnya itu beralur dan warnanya itu adalah coklat kehitam-hitaman. Seperti yang kita lihat itu, dia teksturnya kasar, memiliki arus padanya itu yang beralur dan warna tekstur batang itu adalah warna coklat kehitam-hitaman. Yang pertama. Terus yang kedua adalah kita bisa melihat dari daunnya. Nah, yang saya pegang ini merupakan daun
pohon terem besi itu sendiri, atau nama latinnya Samania saman. Nah, di sini pada daun pohon terem besi itu dia majemuk, daunnya berjemuk dan menyirip ganda. Daunnya itu majemuk dan menyirip ganda. Nah, pada setiap daun, pada tepi-tepi daun pohon terem besi itu dia tepi daunnya itu sejajar. Tepi daunnya sejajar dan memiliki sirip yang berganda. Sirip yang berganda dan memiliki permukaan daun itu halus. Permukaan daun halus dan warnanya itu adalah warna hijau, warna klorofil gitu. Nah, panjang dari tepi daunnya itu, panjang dari daun tersebut bisa mencapai 2 sampai 6 cm. 2 sampai 6 cm. Nah, sedangkan pada lebar daun pohon terem besi itu bisa mencapai 1 sampai 4 cm pada lebar daun pohon terem besi atau Samania saman. Terus yang ketiga adalah kita bisa mengklasifikasikan pohon terem besi itu dari segi buah dan biji. Nah, buah dan biji pada pohon terem besi itu adalah dia berbentuk berbentuk polong memanjang gitu. Dia pada satu buah itu bisa biji yang dikandung itu, biji di dalamnya itu memiliki biji 5 sampai 20 biji begitu. Nah, bijinya itu teksturnya keras dan terkadang bisa dimanfaatkan sebagai makanan ringan, dalam artian sejenis biji-bijian yang kayak kuaci begitu, sejenis kuaci dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai makanan ringan. Terus yang kedua adalah bijinya itu berwarna kuning-kuningan begitu. Bijinya berwarna kuning-kuningan gitu. Terus yang selanjutnya adalah pada akar pohon terem besi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, akar pohon terem besi ini memiliki akar yang sangat luas, panjang, dan itu sangat kuat. Nah, saking akarnya luas dan memiliki akar yang sangat kuat, itu bisa dapat menimbulkan efek kerusakan pada bangunan-bangunan sekitar yang berada pada pohon terem besi itu sendiri. Nah, jaringan akar yang luas dan kuat ini pada pohon terem besi ini itu dapat membantu proses optimalisasi penyerapan air di dalam tanah, sehingga penyerapan air dalam tanah pada pohon terem besi ini itu sangat optimal dalam penyerapan air dalam tanah karena memiliki akar yang panjang, luas, dan kuat begitu. Dan juga keberadaan pohon terem besi ini bisa dapat pada jaringan akarnya itu, dengan akar yang luas dan kuat itu bisa dapat memperbaiki kualitas air pada lingkungan sekitarnya, entah tumbuhan lingkungan sekitarnya begitu. Jadi fungsi akar ini sangat penting juga, bisa juga meningkatkan kualitas air pada bangunan, pada lingkungan sekitarnya begitu. Jadi kualitas airnya itu dapat diperbaiki. Begitu. Jadi mungkin sekian yang perlu saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang perhatian Anda, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya minta maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.